kita masuk kepada topik di podcast mengenai game teori. Game teori ini suatu model matematis ya, atau model permainan yang bisa dipakai di semua kalangan, baik itu di bidang industri, perkuliahan, sampai dengan urusan mencari jodoh. Ya, ini game teori sangat banyak kita jumpai. Kemudian kalau kita lihat ke pasar, di dalam satu kawasan yang semua jual ikan asin, tapi mereka tahu posisinya, kapan rugi, kapan untung, ya, karena masing-masing punya kelebihannya. Oke, kita akan bahas mengenai game teori yang digunakan oleh KAI Akses, ya. Oke, pertama dari Kang Dasul, gimana nih Pak tanggapannya mengenai KAI Akses? Oke, iya. Kebetulan saya sendiri pengguna KAI Akses ya, Pak ya. Hampir setiap hari saya menggunakan layanan transportasi kereta KRL untuk ke tempat kerja. Kalau saya melihat aplikasi KAI Akses untuk saat ini itu sudah lebih kaya akan fitur, Pak. Ya, jadi yang tadinya cuma sekedar untuk pemesanan tiket kereta aja, sekarang itu fiturnya sudah jauh lebih lengkap, bahkan untuk pembayaran tagihan dan lain-lain. Jadi kalau menurut saya dalam game teori antara KAI Akses dan aplikasi Traveloka itu lebih ke ada dua menurut saya, Pak ya. Yang pertama itu pasarnya sendiri, dan yang kedua itu fitur. Kalau menurut saya KAI Akses itu lebih ke pengguna yang lokal atau domestik yang mungkin mau memanfaatkan aplikasi itu untuk layanan perjalanan non terpadu. Jadi mungkin cuma membeli tiket satu kali atau perjalanan. Kalau dari Pak Gunawan gimana tanggapannya, Pak? Baik, kalau menurut saya memang dalam persaingan tentunya bagaimana secara kreativitas ya, KAI ini salah satunya bikin terobosan KAI Akses, di mana tentunya kalau itu kan sebagian strategi yang kita kenal dengan istilah integrasi forward ya, yang kita kenal. Nah, sehingga dengan menerapkan program akses ini tentunya makin memberikan kemudahan kan itu ya. Jadi ini saya pikir suatu terobosan yang saya yakin itu akan terus diperbaiki karena kan melihat celah-celah ya. Jadi apa kurangnya itu saya yakin KAI ini terus melakukan pembaruan. Saya pikir itu, Pak. Oke. Kalau di game teori ini ada 7 ya yang bisa digunakan pendekatannya. Pertama dari metrik, payoff-nya atau hasil dari permainan itu sendiri, kemudian strategi permainan, terus ada aturan bermain, terus ada nilai dari permainan, strategi dominan, strategi optimal, dan juga identifikasi dari strategi. Nah, kalau kita melihat dari ketujuh elemen ini, kira-kira yang digunakan KAI Akses dengan Traveloka itu seperti apa? Pak Idam bisa menjelaskan? Iya, kalau yang saya perhatiin itu awalnya kan KAI Akses tuh berdiri sendiri, dimana orang tuh mau pesan tiket nggak harus capek-capek datang ke stasiun gitu kan. Kalau di sini dilihat membedakannya adalah siapa sih yang ngerasa user friendly lah. Kalau pengguna itu kan persepsi. Ada yang ngerasa udah mudah, udah nyaman pakai KAI Akses gitu, nggak usah deh pakai Traveloka gitu. Sementara kalau beberapa orang senang pakai dua, dilihat dari banyaknya promo, ya promo yang dikasih sama Traveloka. Makanya tadi pada di game teori kan berarti kayak antara KAI Akses dengan Traveloka ini berarti kan ada 2 pemain. Ya. Ini masuk kriteria dari game teori nih, dari permainan. Ya, karena dia minimal ada 2 pemain. Jadi mau yang menang atau yang kalah itu bisa dicari nih menggunakan aplikasi gitu, SPSS gitu kan. Nah, itu bisa jadi riset and development-nya dari KAI nanti untuk menerapkan strategi ke depannya. Nah, kalau untuk menurut Kang Herman gimana kira-kira? Apalagi dengan KAI Akses ini, bahwa kalau saya lihat dari mata entrepreneur,
itu ada biaya yang sangat besar karena bikin aplikasi yang menyangkut dari mulai keuangan, memerlukan dana yang sangat besar gitu. Dia sangat berani karena ini buat perubahan itu sih. Jadi makanya dibikinlah game teori ini, ada dua, anggap jadi Traveloka itu sebagai kompetitor, tapi sebenarnya bukan kompetitor karena saling menguntungkan gitu. Bahkan si KAI Akses ini dia bisa jualan apa lagi gitu, ya, selain cuman beli tiket aja gitu kan. Akhirnya udah kayak Traveloka Kan kalau kita lihat, kalau bicara KAI Akses kan belum banyak ini ya, belum banyak yang bisa dipakai di aplikasi tersebut. Kalau Traveloka kan banyak nih, ya ada hotel, ada kendaraan, terus sampai nyewa Gojek pun mungkin ada di situ. Ya mungkin karena gini, Pak Eka. Jadi yang saya bilang tadi tuh ada beberapa yang itu menjadi mahal gitu. Karena perizinan untuk KAI Akses itu berhubungan dengan bank kayak gitu. Makanya sedikit-sedikit tuh, jadi nggak semua diambil sama dia. Ya saat ini mungkin perizinannya hanya untuk penjualan tiket aja. Nanti kalau misalkan ini makin banyak nih, kan ketahuan nih berapa orang pengunjung sih sebenarnya naik kereta. Itu bisa jadi peluang buat pemerintah, itu bisa untuk salah satu untuk mendapatkan income itu sih. Jadi memang kalau kita lihat mau itu strategi murni atau strategi campuran, kan intinya sama-sama win solution ya. Hanya kita mendapat saddle point yang sama gitu loh. Kalau kita menggunakan strategi murni, kalau belum terjadi saddle point, kita pakai campuran untuk menambahkan elemen lagi, variabel yang lain. Nah, itu kan jadi mungkin itu yang digunakan oleh pihak KAI untuk menggunakan game teori ini gitu. Saya ingin dengar dong dari tanggapan dari Pak Gunawan mengenai kondisi pasar saat ini seperti apa, mengenai KAI Akses, Traveloka gitu, baik kemudahannya maupun itunya. Silakan Pak. Baik. Jadi mengenai kondisi ya, tentunya kita tahu tahun-tahun kemarin kan kena COVID ya. Nah ini kena COVID ini secara otomatis menjadi regulasi orang dilarang berinteraksi ya. Nah, saya mikir begitu COVID sudah berlangsung, seperti orang lapar lah gitu ya. Nggak boleh makan, tiba-tiba makan sepuasnya. Nah ini justru potensi ke depan ya, di samping tadi mempermudah akses tiket ya, bahkan untuk lebih meningkatkan lagi nanti KIA juga bisa menyediakan produk-produk tambahan ya. Jadi bisa saja berpikir nanti partner ya dengan tempat-tempat destinasi kan gitu ya, nanti bahkan nanti bisa mengembangkan yang namanya dari stasiun bisa tuh bisnis baru kan gitu ya. Antusias masyarakat terhadap kebutuhan akan hiburan ya, atau apapun itu akan lebih terdorong lagi ya. Intinya saya pikir ke depan prospek yang sangat menjanjikan untuk dikembangkan terus. Oke, jadi Pak Nasrul gimana Pak Nasrul? Jadi sangat menarik ya Pak ya kalau kita melihat terkait game teori antara KAI Akses dan Traveloka ini ya. Kalau saya melihatnya lebih ke bukan dari persaingan ya Pak ya. Karena menurut saya kedua-duanya itu diuntungkan, sama-sama diuntungkan. Lebih ke kolaborasi. Kolaborasi. Di satu sisi Traveloka ya pastinya akan mendapatkan keuntungan dari penjualan kereta. Di sisi lain KAI Akses itu tumbuh berkembang inovasinya karena adanya Traveloka. Dia memacu KAI Akses ya. Kita lihat sendiri bahwa fitur KAI Akses yang tadinya cuma sederhana jadi jauh lebih komprehensif. Ya fiturnya jauh lebih berkembang, lebih bertambah dan lebih lengkap, yang hampir-hampir mungkin udah mau menyamain Traveloka itu sendiri. Menurut saya begitu Pak. Kalau Traveloka itu kompetitor tapi menguntungkan. Endingnya muaranya tetap masuknya ke KAI juga. Itu sih paling kalau dari. Kalau apakah KAI menggunakan dynamic pricing kira-kira? Menurut Bapak gimana nih? Dari Pak Gunawan deh.
strategi dynamic pricing? Ya memungkinkan ya, karena dengan campur tangannya teknologi kan ya, artinya tadi sampaikan ada efisiensi yang gitu ya, nah sehingga makin menarik ya dengan dynamic, artinya dinamis ya, itu bisa dicari. Pertama saya yakin betul ya dengan eranya teknologi informasi komunikasi ini ya, itu dampaknya itu kan layanan makin baik ya. Nah apalagi ini kan jasa itu di mana konsumen menjadi bahan baku, ada istilah bahwa jasa itu kegiatannya bersamaan ya, antara konsumen menikmati juga pihak perusahaan itu beroperasi ya. Cukup sekian kali ya. Jadi pembahasan kita untuk kali ini mengenai game teori yang digunakan oleh KAI Akses dan Traveloka gitu. Karena Traveloka juga, kalau kita tarik kesimpulan bahwa Traveloka juga menyediakan fitur-fitur lain sebenarnya mendukung dari si KAI Akses ini gitu loh. Tapi KAI Akses ini kan mempunyai peran yang lebih awalnya gitu loh. Dia menciptakan suatu aplikasi yang bisa memudahkan si konsumen gitu. Tapi bukan mematikan si Traveloka, justru malah saling menguntungkan antara si KAI Akses dan juga Traveloka. Pasti Traveloka punya harga khusus dari si KAI Akses gitu loh. Nggak mungkin harganya kan sama nih. Iya betul. Harga yang di website dengan harga Traveloka sama. Terus keuntungan yang didapat dari Traveloka apa gitu loh. Iya. Maksudnya kan itu permainan bisnis yang bisa dijalankan gitu loh. Pasti punya nilai lebih lah di Traveloka gitu ya. Oke, paling itu ya Bapak-bapak ya. Siap. Sementara ini kita bahas sampai di sini dulu. Terima kasih atas kehadirannya ya di podcast ini. Ya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.